usah. Boleh kita semua berdiri ya. Pembukaan langsung pembukaan. Ya, dipencet dulu. Mantap. Jadi ada pencet dulu. Lagi dong, jatuh baru. Sebagai pelajar 17 tahun 2024 itu merupakan tahun yang spesial menurut saya karena di tahun 2024 ini saya bisa mengerahkan atau melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai kewarganegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam Hai, kembali lagi di Berinsa, berbincang-bincang santai. Kembali lagi nih di segmen kita yaitu SAN, Suara Anak Negeri. Kali ini ada yang beda nih di SAN kali ini. Gue ditemenin sama teman-teman OSIS nih. Say hai dulu dong. Hai. Nah, yang paling spesial kali ini ditemenin sama pembina kita. Siapa ya? Siapa nih? Siapa? Oke, tanpa berlama-lama kita panggil aja Bu Lia. Yeay. Halo semuanya. Halo. Oke. Bu Lia ngajakin kalian di sini bareng-bareng. Sini Bu Lia mau ngajakin kalian main dulu pertama. Pasti kalian tahu permainan botol yang diluruskan. Botol flip. Botol flip. Oke, sebentar ya. Oke. Botol flip. Botol flip. Ini dia permainannya. Yeay. Kalian kayaknya paling bisa untuk bisa diputer kemudian balik lagi ke awal. Keren, Bang. Belum. Oke. Ini dijauhkan dulu. Sebelum ke permainan kayaknya enaknya kita kenalan dulu ya. Oh, betul. Belum kenal nih yang nonton. Sama teman-teman kita Sama ya. teman-temannya. Sama saya juga kayaknya taunya Bu Lia gitu Oh iya, ya. betul. Taunya Bu Lia. Taunya Bu Lia. Bu Mungkin Lia. langsung saja dari Ibu, Bu. Dari saya ya, Ya, kenalan dari Ibu ya. dong. Oke, halo semuanya. Nama saya Liana Cahya Permatani, biasa dipanggil Ibu Lia. Nah, di sini saya ngajar di SMK Budi Warman 2. Oke, yang mau ketemu saya ya gabung. Mungkin lanjut ya ke samping saya. Siapa nih namanya yang cantik? Yes. Halo semuanya, saya Cantika Farelia, biasa dipanggil Canika. Saya dari kelas 11 DKV. Oke. Halo Kak Cantika. Halo, Kak Cantika. Lanjut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arjuna Suryaransyah, biasa dipanggil Kak Arjuna. Saya dari kelas 11 akuntansi. Halo Kak Arjuna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Dinda Setiawan. Saya dari 11 DKV, biasa dipanggil Dinda. Halo Kak Dinda. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syafara Nahda, biasa dipanggil Nahda, dari kelas 11 akuntansi. Halo Kak Nanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudia Maulani, biasa dipanggil Ayu. Saya dari kelas 11 akuntansi. Hai. Ayu. Mungkin ke Kak Iqbal dulu nih. Halo semua, saya Muhammad Iqbal Dia, bisa dipanggil Iqbal. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaya. Halo Kak Iqbal. Oke, jadi kan tadi Kak Wafa udah kasih tahu nih bahwa ini semua anggota OSIS dan mungkin tadi nggak disebutin, jadi saya bantu sebutin ya. Mulai dari Budia itu selaku pembina OSIS di SMK Budi Warman 2 Jakarta. Selanjutnya yang tadi namanya Kak Cantika, beliau menjabat sebagai Ketua Sekbid 2. Tuh. Selanjutnya ada Kak Arjuna sebagai anggota Sekbid 3. Selanjutnya ada Kak Dinda sebagai anggota Sekbid 3. Selanjutnya ada Kak Nada sebagai Ketua Sekbid 1. Selanjutnya juga ada Kak Ayu, ini anggota Sekbid 1, partnernya Kak Nahda juga. Dan ini Yang paling yang spesial. paling spesial di sini. Dan ini spesial, yang sebelah sini istimewa. Bisa aja. Dan ini adalah Ketua OSIS SMK Budi Warman 2 Jakarta. Oke. Mungkin lanjut Ibu.
kita masuk ke segmennya. Segmen games. Oke. Tadi sudah diberitahu ya kalau gamesnya gimana caranya bisa mencapai berdiri lagi seperti ini tapi diputar dia. Flip. Ya. Permainan botol flip. Oke, dimulai dari Kak Iqbal dong. Ini dong. Opening. Oke. Kak Iqbal, silahkan. Yang spesial biasanya kalian dulu. Berdiri boleh kalau susah. Boleh kita semua berdiri ya. Pembukaan langsung. Berapa kali kita? Buat sampai berapa nih ya, Bu? Buat sampai berapa? Ya, berapa kali nih? Iya, oke. Iya. Satu kali udah berhasil ya. Satu kali berhasil. Bisa nggak ya? Gimana, guys? Kalau hoki itu cuma satu kali. Iya, betul. Oke, udah kepake. Siapa nih? Ya, lanjutnya ya. Siapa? Ayu. Siapa? Ayu. Oke. Coba ya, guys. Set. Baru pertama udah gagal gitu. Coba sekali lagi. Lagi. Oke. Ya, Coba lagi kedua. kesempatan. Lagi dong. Berarti bener ya hoki itu nggak dari awal. Coba, lagi hoki apa enggak nih? Set. Dia nggak cuma sekali. Berarti bukan hoki. Ya berarti kalau Hoki. Iya, sampai jatuh. kalau jatuh Nggak apa-apa. Lanjut Kak Nahda. Set. Bisa. Bismillah, bisa Bu Dokter. Baru pertama udah ini. Lagi. Percobaan kedua, siapa tahu berhasil? Ya. Nice try. Skip dulu ya. Belajar dulu. Jampe dulu. Oke, lagi Percobaan kedua. Ya, dipencet dulu. Mantap. Jadi tekniknya dipencet dulu. Lagi dong, jatuh baru. Lagi. Jatuhnya kapan nih? Gak pakai trik aja. Dua doang. Saya kayaknya dua doang. Ah ini nih. Ini biasanya jago nih. Oh, Satu. Lanjut. lagi dong. Ya. Ayo lanjut Kak Cantika. Oke nih. Ayo. Ya. Sekali lagi. Percobaan kedua. Kesempatan. Ya. Mungkin Bulia mau coba Bulia. Tadi yang spesial bisa sekali. Yang istimewa bisa berapa kali? Ayo. Kita lihat. Nggak usah dipaksa ya. Iya. Oke. Iya, yang istimewa nggak bisa dipaksa. Ya, istimewa masih Satu, dua, tiga. Tungguin aja Ibu. Gini, oke. Iya. Terserah Ibu, enaknya gimana Bu? Enaknya gimana? Kayaknya ini. Ayo Bu. Satu. Dua, tiga. Oke, cukup Bu. Oke. Sekali ya. Sekali aja. Oke, silakan duduk kembali. Sudah cukup mainnya? Oh, belum. Acaranya Bawa acara seru. belum Bawa bebas acaranya dong. seru. Dari kali dulu nih. Mulai dari saya nih. Oh belum. Tadi triknya gimana? Iya, duduk. Ini dulu. Coba ya guys. Dicek dulu. Wah, gagal. Coba Lagi. Jangan pantang menyerah loh. Aduh. Ini apa udah kalah kan? Udah capek nih. Coba. Bismillah. Ya. Coba lagi. Ya, nggak bisa, nggak jago. Capek kayaknya. Nggak jago. Botolnya udah capek. Udah penyok. Maaf ya, sekian aja gamesnya. Selanjutnya. Lanjut ke game selanjutnya. Oke. Oh, ada games lagi Bu? Enggak. Ya. Oke guys, setelah kita bermain-main tadi, lanjut nih kita akan dibantu oleh Bulia untuk Bulia memberi pertanyaan nih kepada anak-anak OSIS di sini. Silahkan Bulia. Oke, terima kasih Ali. Kali ini saya mau tahu nih dari kakak-kakak OSISnya yang setahu saya ini kakak-kakaknya sudah mencapai umur 17 tahun. Betul. Betul ya? 17 tahun semua ya? Iya. Sudah punya KTP? Udah. Sudah. Ada nih bawa. Dan di bulan Februari ada namanya pemilihan umum presiden.
dan wakil presiden. Nah, mereka sudah punya hak nih untuk memilih. Kira-kira tanggapan mereka tentang itu semua apa ya? Kita dengar ya. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah dengar kata politik? Apakah kalian pernah dengar kata politik? Dimulai dari Kak Cantika. Menjawab, Bu. Untuk kata politik sendiri, saya sebenarnya mungkin nggak pernah dengar nih di kalangan kita. Ya, jadi pernah dong pastinya. Pernah tapi nggak tahu banget politik. Iya, belum tahu banget tentang apa kata politik pernah dengar. Oke. Kalau dari Arjuna? Nah, izin jawab, Bu. Bagi saya tahu tentang politik, tapi saya juga nggak terlalu ngikutin sama kayak Kak Cantika. Jadi kayak baru ngikutin sekarang ini. Oke. Jawabannya hampir sama ya. Coba kita dengar. Kak Aulia Dinda. Siap izin menjawab, Bu. Ya. Dari saya sendiri, saya suka dengar kata-kata politik itu, tapi saya tuh nggak menjuru ke itu. Saya kayak nggak memahami lebih jauh, nggak mendalami lebih jauh lagi politiknya. Oke. Ini untuk kalangan masih 17 tahun ya guys. Oke, Kanada. Siap izin menjawab, Bu. Mungkin saya sering dengar kata politik itu, hampir sama juga jawabannya, tidak terlalu menjerumus ke politiknya ini, karena saya kurang suka sama dunia politik. Tidak suka sama dunia politik. Kanada. Oke. Selanjutnya Kak Ayu. Siap izin menjawab, Bu. Dari saya sendiri, saya pernah dengar politik, cuman saya nggak mendalami dunia politik tuh bagaimana sih. Ada ketertarikan untuk mendalami? Enggak ada. Iya. Selanjutnya Kak Iqbal dulu ya. Gimana Kak Iqbal? Oke, izin menjawab. Sebagai pelajar 17 tahun 2024 itu merupakan tahun yang spesial menurut saya, karena di tahun 2024 ini saya bisa mengerahkan atau melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai kewarganegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Sebelum saya 17 tahun itu, saya sebenarnya sudah suka sama dunia politik. Bahkan saya punya rasa ingin mendalam. Dan juga politik ini menurut saya adalah bagi seorang anak muda itu wajib untuk berpartisipasi. Karena dengan politik ini kita bisa menjaga negeri ini melalui kontribusi kita dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Disitulah kesempatan untuk anak muda untuk bisa berkontribusi di dunia pemerintahan. Makanya kita udah nggak heran lagi karena di zaman sekarang, khususnya tahun 2024 ini banyak sekali caleg-caleg muda. Dan itu patut sekali kita acungi apresiasi khususnya kepada mereka yang berani terjun di politik di usia yang sangat muda. Oke, jadi kontribusinya adalah mendukung ya, itu adalah bagian kontribusi kamu maksudnya ya. Dan kamu excited sama caleg-caleg yang muda gitu ya. Oke. Kamu penasaran dia akan melakukan apa di usia yang muda gitu ya. Oke, bagus banget jawaban dari Iqbal ya, panjang dan dia ada excited yang masih umur 17 tahun. Oke, kedepannya kira-kira akan berpikir seperti apa ya Kak Iqbal ini kalau sekarang ini udah excited. Apakah Kak Iqbal nanti ke depan akan nyalek? Aduh. Kita kan ada tahu ya. Tahu bisa nanti beberapa tahun ke depan jadi presiden ya. Amin. Oke. Pembawa acaranya penuh kan ya, Kak Iqbal sama Kak Wafa kan ya? Kali. Iya kali dan Kak Wafa. Kali dulu deh. Oke. Gimana nih? Tadi pertanyaan itu Politik pernah dengar nggak? pernah dengar dengan kata politik atau tidak? Ya karena kita juga masuk ke dunia organisasi dan juga sebetulnya itu hal yang sangat penting ya di dunia organisasi ya Bu. Kalau menurut saya untuk didalami mempelajari di dunia politik itu karena sangat berpengaruh juga
kalau misalkan kita nggak mendalami dunia politik, kita jadi nggak tahu gitu gimana sih rasanya jadi yang terlibat di dunia politik atau tidak. Ya, dan yang pastinya kita juga pasti pernah mendengar, bahkan anak-anak balita juga pasti sudah pernah mendengar walaupun belum bisa mencernanya lebih dalam lagi. Mungkin untuk kedepannya saya juga sama seperti Kak Iqbal, karena saya juga tertarik dengan organisasi, mungkin saya juga akan mendalami lagi ilmu politik di Indonesia ini. Seperti itu. Oke, semoga tercapai ya politik yang sehat itu seperti apa. Betul. Selanjutnya satu lagi Wafa, gimana Kak Wafa? Oke, kalau dari saya sendiri pasti udah tahu apa itu politik. Saya maksudnya udah pernah dengar dari berbagai sumber gitu tentang politik, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya ya tentang politik gitu. Ya saya kalau dibilang excited, saya excited juga tentang politik ini karena saya senang nih belajar tentang negara-negara gitu, tentang politik di negara Indonesia ini tuh saya suka, saya senang gitu mempelajarinya, saya semangat untuk belajar. Jadi saya tuh senang banget kalau bahas yang namanya politik. Saya pengen banget belajar lebih mendalam tentang politik ini ya, supaya nanti saya tuh nggak buta banget sama yang namanya politik gitu. Oke, bagus. Terima kasih untuk 9 OSIS. Boleh tepuk tangan dulu untuk pertanyaan Mitra. Jawaban-jawaban yang bervariasi. Ada yang sama, ada yang beda, tapi punya jawaban sendiri. Yang mana ada yang excited, ada yang mengikuti saja ya. Karena dunia ini memang harus ada politik, tapi ada apa sih gitu kan ya, nggak pingin ikut campur banget, kayaknya terlalu rumit. Benang kusut sekali nih kayaknya, nggak tahu siapa yang benar, nggak tahu yang salah, kayak semuanya bagus gitu ya. Oke. Selanjutnya ada yang tahu politik, ada yang nggak tahu politik. Tadi ada yang sudah menjelaskan kan ya, politik itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau yang dari yang belum tahu dulu nih, sepemahaman kamu nggak tahu politik tapi sekedar tahu dong politik yang kamu pahami sebagai usia 17 tahun baru gitu, apa sih? Coba dong Kak Cantika kasih tahu. Ya, untuk saya sendiri mungkin menurut saya politik itu sebuah salah satu tata negaraan yang ada, dan gimana caranya untuk mengurus sebuah negara itu sendiri kan diperlukan politik ya. Jadi termasuk ke dalam unsur. Oh gitu, baik. Jawaban dari Kak Cantika pasti betul. Kalau Karjin gimana nih Karjin? Menurut saya politik penting untuk negara. Soalnya masih kasus banget. Soalnya juga biasanya kita bahas politik takut salah ngomong aja sulit. Iya. Bahaya, apalagi baru nginjak 17 tahun gitu. Mohon maklum ya, yang dengarkan ya. Jadi sebegitu tahunya. Tahunya aja, Setahunya itu. Mungkin lawan dulu ya. Kak Dinda dulu, oke Kak Dinda, ada nggak sih yang kamu ketahui dari politik? Awam banget ya untuk politik ya. Kalau Kanada gimana? Menurut saya politik itu sama kayak kita yang ikut organisasi OSIS. Jadi politik itu kayak organisasi besar di negara yang banyak cabang-cabangnya juga kayak DPR, MPR gitu. Oke. Yang ada tahu ya. Selanjutnya kalau Kak Ayu gimana? Ya, kalau menurut saya politik ini sih pasti pengurus dalam negara, ya dalam mengatur negara lah untuk lebih maju mungkin ya politik, karena ya ada DPR, DPRD ya dan lainnya pastinya. Oke, ya ini
adalah pendapat dari anak 17 tahun. Jadi mohon maklum jika ada kekurangan atau kekeliruan. Kita ingin tahu nih 17 tahun seberapa paham tentang politiknya gitu. Tapi kalau misalnya pemilihan umum untuk memilih capres cawapresnya, kalian sudah punya pilihan dong? Punya. Alhamdulillah punya. Atau masih kan ada tiga ya, ada tiga kan ya. Ada kira-kira masih ragu antara ketiganya gitu, masih ada ya? Masih abu-abu gitu. Terus kalau dari diri kalian sendiri untuk memilih itu agar tidak salah pilih itu mencari tahu seperti apa sih? Boleh tahu dari Kak Cantika dulu? Iya. Kalau untuk saya seorang pemimpin apalagi sebuah negara itu pasti agamanya ya Bu. Mencari agamanya, terus gimana sifat dia, kejujurannya pasti yang terutama. Terus gimana cara dia mimpin, dia punya gak jiwa kepemimpinan itu. Apalagi dalam politik ini pasti besar banget, yang diurusin juga nggak cuma hal kecil gitu. Jadi saya pikir kalau dia berpegangan teguh sama agama, mungkin hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin tuh akan terhindar gitu Bu. Dia ada pegangan, Oh iya, agama yang penting ya, ada pegangan karena suatu keputusan pasti ada resikonya gitu ya. Jadi pegangannya agama. Oke, kalau Kak Arjun gimana? Oke, kamu ada 3 pilihan nih. Agar tidak salah pilih, apa sih yang kamu cari gitu? Info-info seperti apa sih yang kamu mau cari? Mungkin dicari tahu lagi Bu, apa sih tujuan mereka punya presiden di sini. Terus sama visi misinya Bu. Visi misinya. Pendamping lagi. Yang cocok sama kamu yang mana gitu ya visi misinya. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih Arjun. Selanjutnya Kak Dinda, gimana Kak Dinda? Mungkin kalau pendapat saya sih bisa kita lihat dari visi misinya, Dilihat dari visi terus misi. juga kita lihat dari sifat kepribadiannya, kayak sifat jujurnya, karena kan kayak memimpin suatu negara itu cukup rumit ya Bu ya. Karena kan nggak mungkin harus nggak ngurus dari hal-hal kecil itu juga. Jadi kalau dari saya dilihat dari visi-visinya. Oke, dilihat dari visi misi. Yang cocok sama saya. Itu apa mau dipegang gini biar kedengeran? Nggak apa-apa. Taruh aja. Oke, lanjut ya dari untuk Kanada sendiri gimana? Kamu gimana cara mencari cari info untuk dapat pilihan yang terbaik? Mungkin menurut saya hampir sama kayak Kak Cantika, yang paling utama itu agamanya. Terus sama rasa tanggung jawab dia sebagai pemimpin itu bagaimana? Agama dan tanggung jawab. Oke, kalau Kak Ayu? Kalau dari saya pasti dari visi misinya ya, sama program kerjanya yang akan dia laksanakan. Terus juga saya akan menanyakan juga dari pendapat orang lain, apa sih kinerja dia pas jadi wali kota itu bagaimana mungkin sebelumnya. Ya itu sih, itu aja kalau menurut saya. Jadi pengalaman dia kamu lihat juga ya, pengalaman apakah dia dalam memimpin itu berhasil gitu kan ya, baik sesuai sama keinginan kamu gitu ya yang dimaksud ya. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Masih ada 3 lagi nih kira-kira jawaban dari berikutnya apa ya? Kak Wafa dulu deh. Penasaran sama Kak Wafa gimana? Kalau dari saya sendiri ya, gimana sih saya melihat dari ketiga calon ini? Yang pasti yang pertama itu ya benar, saya lihat dari visi misinya terlebih dahulu sama program kerja yang akan dia lakukan ke depannya. Karena kan gak mudah ya menjadi seorang pemimpin itu. Kita lihat program kerja yang memang relate gitu dengan keadaan di negeri ini gitu. Jadi program kerja yang akan dia lakukan tuh bisa nggak sih membantu keadaan di negara ini gitu. Kalau misalkan selain itu juga kita lihat dari agamanya. Jika kalau misalkan agamanya bagus, ya insya Allah akan bagus juga nanti dia memimpinnya. Terus juga tanggung jawabnya,
terus juga dari kinerja sebelum-sebelumnya gitu. Dari kan pasti banyak banget tuh profilnya di sosial media dimanapun itu pasti udah banyak banget tersebar apa aja sih yang udah dilakuin. Kita bandingin gitu, kita lihat gitu mana yang memang program kerja yang udah dilakukan sebelumnya itu mana yang emang terwujud gitu dan mana yang enggak, yang omong kosong gitu. Betul sekali. Bagus ya pertanyaannya, jawaban dari Kak Wafa. Keren banget jawaban dari Kak Wafa. Lanjutnya Kak Iqbal. Kalau Kak Iqbal gimana? Oke, untuk memimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini ya, tentunya banyak aspek dari seorang calon presiden itu sendiri untuk dipenuhi, untuk bisa memenuhi kapasitas dari seorang presiden yang akan mempertaruhkan nasib Indonesia di 2040 nanti. Itu adalah Indonesia Emas 2040. Di mana 100 tahun kita merdeka itu kita sudah layakkah untuk menjadi sebuah negara maju. Karena saya sempat setuju, karena memang harus setuju kalau seorang presiden itu harus menomorsatukan agamanya. Karena di Pancasila itu kita diajarkan untuk mengimani seorang Tuhan sebelum akhirnya sila-sila yang lain itu lahir. Jadi Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia yang harus seorang warga negara Indonesia itu pedomani, harus memandu dari Pancasila itu sendiri. Jadi seorang presiden itu harus bisa mengamalkan Pancasila, justru memandu rakyat-rakyatnya nanti untuk juga ikut mengamalkan Pancasila. Lalu setelah itu mungkin background check ya, karena dilihat lagi tujuan dan juga visi misinya apakah mampu untuk mewakilkan rakyat, apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia yang akan dipertaruhkan nanti di 2040. Betul. Ya, betul sekali. Pancasila ya. Pancasila itu udah dari awal Indonesia kita berpedoman sama Pancasila, dan yang pasti yang diharapkan presiden itu mengamalkan Pancasila ya untuk bisa mengajak kita juga berpancasila. Oke, bagus. Kalau Kak Ali gimana Kak Ali? Oke, kalau memilah atau melihat dari ketiga paslon ini, Bu, menurut saya sih ya kita harus mencari info-info terlebih dahulu bagaimana dia di dalam dunia politik ini terutama, dan juga kerja-kerja yang mungkin emang dia sudah pernah terlibat dalam pemerintahan Indonesia ini sebelumnya, dan dia langsung naik menjadi capres dan cawapresnya. Dan jawaban-jawaban dari teman-teman saya juga ini juga saya sangat setuju. Pertama, ada yang setuju dengan harus memperkuat agamanya, terus juga lihat dari visi misinya, dan juga yang seperti Kak Iqbal bilang tadi, yang paling penting adalah cara mengamalkan Pancasilanya gitu, dan bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia tuh bisa mengamalkan Pancasila juga, seperti itu. Keren banget ya kalau misalnya seluruh Indonesia bisa ngamalin Pancasila. Ya, betul. Kayaknya nggak ada orang yang berdosa ya. Betul. Kayaknya aman banget itu ya kalau bisa semuanya Pancasila, dan dimulai dari presiden dan pokoknya petinggi-petinggi. Iya, petinggi-petinggi negara ini dulu. Bagaimana sih caranya mengamalkan yang pribadi? Ya, semoga kita semua termasuk orang yang bisa mengamalkan Pancasila ya. Amin. Dan pastinya menjadi harapan masyarakat Indonesia. Di sini ada generasi Indonesia, penonton bisa melihat mereka semua adalah generasi Indonesia kita yang punya jawaban untuk rakyat Indonesia, untuk pemimpin Indonesia, harapan Indonesia ke depannya, ya. Oke, kayaknya dari semua pertanyaan itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke. Gimana? Kita kasih seruan apa ya kira-kira untuk 14 Februari?
Gerakan apa ya kira-kira ya? Gerakan apa ya? Jangan golput gitu ya. Ya mungkin itu boleh banget karena kan sekarang banyak banget nih Gen Z yang masih bingung gitu sama pilihannya, jadi lebih milih kayak udahlah nggak usah milih tahun nanti aja 5 tahun ke depan gitu. Ya betul, dorongan untuk nggak golput. Jangan golput nih di sini mau ada yang mau golput nggak? Enggak dong. Jangan dong, nggak boleh ya, nggak boleh. Tidak boleh. Pilih dari 3 paslon ya. Iya. Pilih dari 3-nya yang terbaik menurut kamu dengan cara mencari info-info ya. Iya, betul. Pastinya yang tadi sudah disebutkan, kalian punya pilihan sendiri dari ketiganya. Kalau dari beberapa OSIS ini banyak yang memilih lihat dulu agamanya, lihat dulu pengalamannya, lihat dulu kinerjanya sebelumnya apakah sudah tercapai, terwujud, terlaksana. Pastinya itu menjadi bahan kalian untuk memilih gitu ya. Oke, cukup sekian sih dari Bulia. Mungkin boleh kembalikan lagi kepada Ali dan Wafa. Oke, terima kasih Bu Lia atas pertanyaan-pertanyaannya dan sudah mau bergabung di episode kedua ini dari Suara Anak Negeri, yang mana ini adalah suatu konten selanjutnya ya. Konten apa namanya? Apa? Konten Berinsa. Iya, ini termasuk juga konten Berinsa yang dipunyai oleh OSIS SMK Berdua Mandua Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bu Lia dan juga teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan mampir, gitu. Iya. Mampir di segmen Sun kita kali ini. Iya. Oke, terima kasih kembali. Dan untuk kalian ingat 14 Februari jangan apa? Jangan golput. No. Nggak boleh ya. Oke. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.